Oke, Assalamualaikum Ibu Yati. Waalaikumsalam Ibu. Aduh, sudah selesai ya Iya observasinya. Ibu, betul sekali Ibu. Gimana perasaannya? Perasaannya bukannya campur aduk deh Bu. Gimana ya? Satu sisi senang sih, lega gitu kan. Kegiatan kita yang sudah direncanakan itu sudah selesai gitu. Tapi kayaknya saya memang ada kurang puas apa gimana gitu. Perasaan saya gitu Bu. Perasaan takut ada enggak? Takut enggak sih Oh, kayaknya. alhamdulillah. Saya takut juga loh Bu ya, kalau nanti guru saya takut sama saya gitu Bu. Tapi enggak takut ya? Enggak lah Bu. Kalau saya tadi tuh nggak takut sih, saya sebenarnya nyaman aja ketika Ibu masuk di kelas gitu. Nah, Bu Yati, hari ini sekarang kita akan berbincang-bincang ini kembali Bu Yati. Iya Ibu. Kalau kemarin kita sudah berbincang mengenai persiapan Ibu menjelang pelaksanaan observasi. Iya. Nah, sekarang kita akan berbincang itu mengenai pasca observasinya lagi. Iya. Apa yang Ibu rasakan atau ketercapaian apa atau apa yang harus Ibu perbaiki di masa yang akan datang. Nah, ini akan kita bicarakan sekarang. Iya. Nah, oke. Kemarin Ibu kan sudah menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Terus Ibu sudah menjelaskan juga kegiatan yang akan Ibu laksanakan, terus metode yang akan Ibu laksanakan, terus targetnya dan asesmen yang akan Ibu lakukan. Iya. Nah, sekarang saya mau minta nih dari Bu Yati, kira-kira dengan proses yang sudah Ibu lakukan tadi itu, apakah tujuan pembelajaran Ibu ini sudah bisa dikatakan tercapai? Oke, baik Ibu. Kalau saya merefleksi diri tadi ya Bu, ketika kita di kelas ya pembelajaran tadi, sepertinya kurang tercapai Ibu tujuan pembelajarannya. Kenapa saya katakan begitu? Pertama, ketika proses diskusi sepertinya anak-anak itu kurang diskusinya kurang efektif saya lihat itu. Kurang efektif ya? Kurang efektif, di mana anak itu kayaknya tidak semua yang bekerja, itu menjadi catatan saya. Kemudian banyak juga terlihat anak tuh nggak tahu ya apa mereka tidak bisa bekerja sama, kurang berkomunikasi, atau mungkin mereka belum paham juga kali ya instruksinya. Nah, itu menjadi catatan penting juga buat saya. Apakah saya kurang menjelaskan instruksi apa yang harus mereka kerjakan dalam kelompok? Itu juga yang saya pikirkan, tidak kenapa anak-anak tadi dalam diskusi sepertinya kurang gitu semangatnya dalam berdiskusi gitu kan. Mungkin Ibu bisa lihat sendiri tadi ya Bu, proses diskusinya seperti apa tadi kan. Gitu. Jadi juga ketika diskusinya sepertinya tidak efektif, saya lihat ketika presentasi juga ini Bu, saya rasa kurang memuaskan lah buat saya pribadi melihatnya begitu. Berarti karena belum tuntas ya di dalam kelompoknya, bagaimana dia mau mempresentasikan di depan kelas gitu ya, Bu Yati. Baik Bu Yati ya, jadi Ibu Yati sudah merefleksikan diri, tujuan pembelajaran Bu Yati itu belum tercapai karena diskusi kelompoknya masih kurang efektif gitu kan. Nah, kedepannya ini Bu Yati ya, kedepannya ini apa rencana Bu Yati untuk lebih meningkatkan hasil belajar Bu Yati ini, apa yang akan Bu Yati lakukan? Oke, baik Bu. Kalau saya melihat yang tadi ya Bu ya, berarti saya berpikir saya memang harus memastikan anak-anak ini mengerti dan paham apa yang harus mereka kerjakan dalam kelompok. Apakah saya tadi itu terburu-buru memberikan instruksi gitu, ataukah memang saya terlalu yakin tanpa bertanya dulu ke anak-anak apakah mereka sudah paham atau tidak gitu. Mungkin saya lupa menyampaikan itu Bu gitu. Jadi mungkin saya pikir untuk pembelajaran ini menjadi pembelajaran buat saya ke depannya, bahwa saya harus memastikan anak-anak itu mengerti instruksi apa yang harus saya kerjakan dalam kelompok gitu. Kemudian yang kedua juga saya harus ini lebih kayaknya nih Bu, saya harus mengenali lagi nih gaya belajar anak-anak gitu kan. Saya takut nih anak-anak ini tidak pas pengelompokannya begitu. Tapi Bu Yati di awal tahun ajaran atau di awal modul kemarin kan ada melakukan asesmen diagnostik kan? Iya betul. Tapi mungkin di awal tuh mungkin kurang belum terlihat ya Bu ya? Iya, belum terlihat atau mungkin prosesnya terburu-buru atau bagaimana sehingga mungkin hasilnya tidak kurang akurat mungkin saya rasa. Jadi saya kembali harus memang ini pengelompokan anak harus betul gitu. Berarti Bu Yati akan mungkin akan melakukan asesmen ulang kembali. Bisa jadi sepertinya saya butuhkan itu kembali untuk pembelajaran berikutnya. Nah, ini Bu Yati sudah merefleksikan
merefleksikan kegiatan yang sudah Bu Yati lakukan. Nah, ini rencana kedepannya Bu Yati akan melaksanakan asesmen ulang kembali Iya. gitu. Kemudian untuk meningkatkan kapasitas diri Bu Yati itu kira-kira apa yang akan Bu Yati lakukan? Iya Bu, jadi sebenarnya kan butuh juga ya bereferensi ya bagaimana kita mengenali, mengetahui gaya belajar anak. Yang pentingnya saya harus nyari referensi juga nih, bisa mungkin bertanya kepada teman, senior gitu kan. Saya juga butuh bantu nih, bisa mengkonsultasi juga dong dengan ibu gitu kan. Ibu bisa berbagi ilmu dengan saya nanti kan. Saya juga mau lihat juga nanti video mungkin di YouTube gitu kan. Mungkin ada video yang bisa memberikan gambaran bagaimana guru mengenali gaya belajar anak. Mungkin itu hal sederhana yang mungkin bisa saya lakukan gitu. Jadi Bu Yati akan belajar nanti mungkin di YouTube atau mungkin bisa juga di PMM ya. Iya, Di betul PMM sekali. atau bertanya ke senior mungkin bisa juga ya Bu Iya, Yati. termasuk ke ibu sendiri. Iya. Ya. Oke. Jadi insya Allah ya Bu Yati ya, karena kita kalau Bu Yati itu mau belajar, insya Allah itu kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lakukan hari ini mungkin bisa dikurangi untuk masa-masa yang akan datang. Nah, kapan nih rencananya Bu Yati mau melaksanakan hal ini? Secepatnya pastinya Ibu, karena ini kan kita pembelajaran setiap hari ya Bu ya. Saya ingin mulai besok nih, sudah action nih Bu. Besok ya? Iya. Besok. Iya. Jadi saya maunya gini Bu Yati, Yati itu pasti melakukannya kapan gitu kan? Iya. Jadi saya mulai nih Bu, saya udah ada merancang sebenarnya dari pembelajaran hari ini. Saya banyak sekali nih, apalagi dilihat dengan Ibu kan. Jadi benar-benar terasa ini bahwa saya betul harus butuh penguatan tentang mengenal gaya belajar anak gitu. Jadi saya memang udah dapat gambaran, karena memang pembelajaran kita setiap hari memang harus dalam langkah yang tercepat juga. Karena Bu Yati itu kan manggungnya setiap hari ini Iya, Bu Yati. Betul Ibu. Jadi konsep harus segera iya, gitu. Kalau artis itu kan kalau ada undangan baru dia manggung. Benar, Tapi Bu Yati Ibu. tidak. Bu Yati itu harus tampilnya setiap hari Iya, betul. gitu. Makanya proses belajarnya harus lebih cepat ya Ibu ya. Nah, jadi Bu Yati kapan saya bisa melihat Ibu Yati kembali ini, agar saya bisa memastikan Ibu Yati itu sudah ada perkembangan sejauh mana gitu. Oke, baik Ibu. Saya senang sekali Ibu tawaran seperti itu, karena saya usahakan Ibu dalam 1 minggu ini saya belajar dulu nih. Belajar dulu, belajar referensi, bertanya kepada rekan sejawat gitu kan. Jadi saya mendapatkan konsep yang bagus dulu nih, benar gitu. Nanti saya minta Ibu 1 minggu lagi, bisa kan Bu masuk ke kelas lagi Bu? 1 minggu lagi ya? Iya. 1 minggu lagi mungkin dengan apakah dengan model yang sama juga atau rencananya? Rencananya saya akan pakai model pembelajaran yang berbeda, tapi saya udah benar-benar bisa mengenali anak ini gitu. dengan baik. Baik. Jadi Ibu Yati bersedia ya, nanti saya lihat kembali. Sangat bersedia sekali untuk melihat perkembangan dari proses yang Bu Yati lakukan. Iya. Nah, jadi Bu Yati, saya juga bisa simpulkan Bu Yati juga nanti bisa meminta bantuan kepada siapa kira-kira nih untuk minta bantuan kepada siapa untuk mendukung Bu Yati agar apa yang Bu Yati inginkan itu bisa tercapai. Kalau bantuan, dukungan pastinya dari Ibu yang pertama nih sebagai kepala sekolah begitu kan. Jadi kalau Ibu melihat saya, nanti saya juga mungkin butuh waktu untuk bertanya kepada Ibu. Mudah-mudahan Ibu ada waktu ya. Saya juga mungkin dari rekan sejawat ya, butuh juga dukungan dan bantuan dari rekan-rekan kita sama guru gitu. Yang pastinya dari keluarga nih, alhamdulillah mungkin ketika di keluarga support tuh jadi bisa proses pembelajarannya itu lebih semangat saya rasa Ibu. Karena ketika keluarga memberikan dukungan, Bu Yati akan lebih agak plong, jadi tidak mikir-mikir lagi masalah di rumah. Betul gitu. Sekali, kalau ada masalah di rumah ya tinggalkan di rumah dulu, nanti baru kita fokus dengan pembelajaran kita. Oke Bu Yati ya, mungkin kita bisa lanjutkan diskusi kita pada pertemuan minggu depan. Semoga apa yang menjadi kesalahan di minggu sekarang tidak lagi terulang kembali, dan hasil pembelajaran anak-anak Bu Yati, khususnya anak sekolah kita ya, akan lebih baik dan prestasi kemudian prestasi di sekolah kita akan lebih meningkat, dan anak-anak kita akan lebih
mudah mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita rencanakan. Iya, Ibu. Oke, Bu Yati, terima kasih banyak, Masya Allah Bu Yati ya, selalu berkarya. Semoga apa yang Bu Yati lakukan hari ini untuk anak-anak didik kita akan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi sedekah jariah. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Oke, Bu Yati. Iya, Ibu. Saya mau permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, Terima luar biasa kasih. Ibu supportnya.